Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Salsabila dari Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 3 dengan NIM 3 digit terakhir 095. Di sini saya akan membahas 3, yaitu pertama ada identifikasi lahan kritis, yang kedua ada identifikasi bahaya banjir dan kekeringan, lalu ada identifikasi kebakaran hutan. Apa sih lahan kritis? Lahan kritis merupakan lahan yang mengalami proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi karena tidak sesuai penggunaan dan kemampuannya yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor dari lahan kritis yaitu ada bahaya erosi, penutupan lahan, dan kemiringan lereng. Berikut merupakan tahapan untuk olahan lahan kritis, untuk identifikasi lahan kritis. Nah, berikut bahan yang sudah saya siapkan, yaitu band 2, band 3, band 4, band 5, dan band 7, dan band 10 yang sudah saya project raster ke UTM. Lalu di sini saya olah data band, ada TOA band 2, di mana dengan rumus di sini, TOA band X atau TOA yang kita butuhkan, TOA band 2 dikalikan dengan 0,0002 dikurang dengan 0,1. Nah, untuk hasilnya TOA band 2 ini, dan ini TOA band 3 dengan rumus yang sama, hanya diubah dengan ini saja, setiap band. Ini hasil TOA band 4, TOA band 5, TOA band 7, dan TOA band 10. Lalu, kita olah pertama untuk menghasilkan forest canopy definisi atau FCD, yaitu yang pertama ada AFI, di mana rumusan AFI itu ada seperti ini, TOA band 5 ditambah 1 dikalikan dengan nilai berikut, lalu dikurang dengan TOA band 4 dikalikan dengan TOA band 5 dikurang dengan TOA band 4 dikalikannya ada 2, ini dimaksud dengan pangkat 1 dibagi 3 yang menghasilkan dengan AFI. Lalu ada BSI, di mana BSI ini menggunakan rumus yaitu TOA band 7 ditambah dengan TOA band 4 dikurang dengan TOA band 5 ditambah TOA band 2, lalu dibagi dengan TOA band 7 ditambah TOA band 4 ditambah dengan TOA band 5 ditambah TOA band 2 yang menghasilkan BSI. Nah, AFI dan BSI ini digabungkan menghasilkan VD. Lalu ada SI, di mana SI ini menggunakan rumus dengan 1 dikurang dengan TOA band 4 dikalikan dengan 1 dikurang TOA band 3 dikalikan dengan 1 dikurang TOA band 2 diakar pangkatkan 1 dibagi 3. Lalu ada TI. Di sini TI menggunakan rumus radians minimum ditambah dengan maksudnya di sini radians minimum band dari band 10 lalu di sini ada ditambahkan dengan dalam kurung, lalu radians maksimum dari band 10 dikurangkan dengan radians minimum band 10 dibagi dengan nilai ini tetap, yaitu 65.535 dikalikan dengan TOA band 10, menghasilkan TI. Nah, SI dan TI ini digabungkan menjadi SSI. Lalu melakukan perhitungan FCD. Di mana menggunakan rumus square root ini, lalu di dalam kurung VD dikalikan dengan SSI ditambah 1. Memastikan FCD. Setelah itu kita memasukkan data DEM.
DIEM Kabupaten Semarang. Yang sebelumnya sudah di UTM kan. Lalu kita slok. DIEM Kabupaten Semarang ini linear degree, kita oke aja, namakan slope. Lalu tidak berikutnya melakukan perhitungan erosivitas. Itu ini data yang ketiga, yang tadi udah FCD dan slope data ini. Lalu kita ke tahap yang ketiga ini, tingkat bahaya erosi ini. Kita input data curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, dan tutupan lahan. Semua data ini sudah kita polygon to raster dengan value yang berbeda-beda karena sebelumnya sudah kita input datanya. Seperti ini, R untuk curah hujan. Lalu ada jenis tanah di sini dengan nilai K. Lalu ada kemiringan. Di sini dengan nilai LS. Lalu ada tutupan lahan. Dengan nilai CP yang sudah diinputkan. Setelah itu, kita mengalihkan data raster keempat ini dengan menggunakan raster kalkulator. Di mana dengan kemiringan lereng dikalikan dengan tutupan lahan, dikalikan dengan curah hujan, dikalikan dengan jenis tanah. Lalu menghasilkan erosivitas. Setelah jadi dari ketiga berikut, kita overlaykan agar nantinya menghasilkan tingkat kekritisan lahan. Yang sudah kita reclass masing-masing. Ini adalah hasil reclassify dari erosivitas. Yang ini hasil slope. Ini reclass FCD. Dari ketiga berikut, kita weighted overlay. Nah, dari weighted overlay ini menghasilkan 4, di mana untuk ada nilai 1, 2, 3, dan 4. Solusi untuk menangani lahan kritis ini yaitu dengan cara mengetahui persebaran lokasi lahan kritis, menentukan jenis tanaman yang sesuai, menyusun teknis perbaikan lahan kritis, menghitung luas tutupan lahan hutan, dan mengetahui penyebab lahan kritis. Nah, berikutnya adalah lahan terbakar.
Kebakaran hutan sebagai kejadian yang mana api melahap bahan bakar bervegetasi yang menjadi dalam kawasan hutan menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi di kawasan non-hutan menurut Chauvina 2008. Nah, faktor-faktor terjadinya lahan terbakar yaitu ada kesenjangan atau pembukaan lahan, kedua ada fenomena alam dan adanya petir. Nah, berikut ini adalah tabel di mana olahan sebagai berikut. Nah, yang pertama-tama kita input TOA bin 5 dan TOA bin 7 yang sebelumnya udah kita olah. Nah, setelah itu kita membuat raster kalkulator NBR dengan rumus TOA bin 5 dikurang dengan TOA bin 7 dibagi dengan TOA bin 5 ditambah TOA bin 7. Kita namakan NBR. Lalu kita reclass NBR tersebut. Nah, kita menjadi 5 kelas, di mana tapi kebalik. Yang 5 di bagian atas, yang tadinya 1 itu di bagian atas. Kita balik. Seperti itu. Itu untuk value. Nah, setelah itu, kita input tutupan lahan. Lalu kita dissolve dengan pemilihan desa ada lagi dan skor TL. Ini berikut hasil dissolve-nya. Lalu kita beri penskoran, tapi sebelumnya kita udah memberi skor. Nah, ini skorannya. Lalu kita input LSD serayu dan poin. Nah, karena sebelumnya saya sudah mengolahnya dan saya sudah mengkat poligon di sini untuk meminimaliskan lahannya yang untuk saya pilih. Lalu setelah itu tutupan lahannya saya ubah ke raster. Nah, di sini saya input bisa tutupan lahan dan file without score TL. Nah, setelah itu kita menginput sungai buffer dan jalan buffer yang sebelumnya sudah diolah karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini input lahan gambut. Nah, setelah itu saya raster. Nah, setelah itu melakukan perhitungan LSD, tapi sebelumnya sudah saya input LSD ini karena sebelumnya sudah diolah. Lalu kita membuat LSD ini menjadi 5 kelas. Sudah saya reclass LSD ini. Lalu kita melakukan weighted overlay. Maaf, karena ini sebelumnya saya sudah raster terlebih dahulu, raster tutupan lahan, raster lahan hutan, raster jalan buffer, raster sungai buffer. Nah, di sini setelah semua sudah di raster, baru kita weighted overlay. Nah, di sini saya input semua, lalu saya set equal influencer, terus di sini 1, 5 by 1. Nah, di sini 1 dan from 1 to 5. Slide hasil dari weighted overlay terbagi menjadi 4 kelas. Solusi untuk mencegah lahan terbakar: yang pertama, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kedua, melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran. Ketiga, pemetaan di wilayah terjadi kebakaran hutan. Berikutnya ada bahaya bencana hidrometeorologi, di mana terbagi menjadi 2, yaitu ada
bahaya banjir dan bahaya kekeringan. Di sini apa sih banjir? Banjir adalah suatu kondisi di mana air tidak tertampung dalam saluran pembuangan atau terhambat di aliran air di dalam saluran pembuangan sehingga meluap mengenang daerah sekitarnya. Sulipin 2003. Nah, faktor-faktor terjadinya bencana banjir itu adanya intensitas hujan yang tinggi, lalu pembangunan pemukiman di bantaran sungai. Solusi gimana? Membuat tanggul di sungai untuk meminimalisir luapan air dan hindari pembangunan rumah di sekitar sungai. Nah, ini berikut adalah tahapannya. Ada NDWI, curah hujan, hillside, dan flow accumulation yang dioverlaykan lalu menjadikan resiko bencana banjir. Apa sih kekeringan? Kekeringan adalah kekurangan curah hujan dari biasanya atau kondisi normal bila terjadi berkepanjangan sampai mencapai suatu musim atau lebih panjang akan mengakibatkan tidak mampu memenuhi kebutuhan air di bencana. Apa sih faktor-faktornya? Nah, untuk faktor-faktornya itu ada karena musim kemarau, lalu yang dalam jangka panjang, lalu ada penggunaan air yang berlebihan, lalu tidak adanya penampungan air. Nah, gimana sih solusinya? Solusinya itu membangun dan melakukan rehabilitas jaringan irigasi, membangun waduk pada beberapa daerah yang berpotensi, memelihara atau melakukan rehabilitasi, konservasi lahan dan air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air, dan melakukan reboisasi terhadap hutan dan penghijauan. Nah, ini ada tahapannya, yaitu ada NDDI yang diubah menjadi 4 kelas. Yang nilainya semakin kecil nilainya, maka semakin rendah juga nilai skornya. Lalu ada Temperature Vegetation Index atau TVI, ada 5 kelas, semakin kecil nilainya, maka semakin rendah nilai juga skornya. Lalu ada DDI, di mana 6 kelas, semakin kecil nilainya, maka semakin rendah juga nilai skornya. Nah, lalu lanjut berikut ke AJIS-nya. Nah, yang pertama, udah kita siapin band 4, band 5, dan band 7. Lalu ini udah ada olahan TWA band 2. Untuk solusi untuk mencegah lahan terbakar, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, lalu melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, ketika ada pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan. Ada identifikasi bahaya bencana hidrometeorologi. Di sini ada bahaya bencana banjir dan bahaya bencana kekeringan. Di sini sudah saya siapkan BEN 2, 3, 4, 5 yang sebelumnya sudah diolah. Lalu kita langkah-langkah berikutnya yaitu olah TOA menjadi NDWI. Ini NDWI 1, di mana rumusnya adalah TOA B5 dikurang dengan TOA B7 dibagi dengan TOA B5 ditambah dengan TOA B7. Nah, berikutnya ada NDWI kedua, di mana dengan rumusan menggunakan TOA B3 dikurang dengan TOA B5 dibagi dengan TOA B3 ditambah TOA B5 menghasilkan NDWI ketiga. Nah, yang terakhir, NDWI ketiga di mana dengan rumusan TOA B3 dikurang dengan TOA B7 dibagi dengan TOA B3 ditambah dengan TOA B7. Nah, kita melakukan 3 untuk memilih dari ketiga berikut ini mana yang memiliki nilai NDWI tertinggi. Dari nilai ketiga ini yang paling tertinggi bisa disimpulkan bahwa peluang tergenang air semakin tinggi. Nah, ini akan menjadi prioritas untuk diolah. Nah, di sini karena yang paling tertinggi adalah nilai NDWI ketiga, maka NDWI ketiga yang akan digunakan. Nah, setelah itu kita input data DEM yang sudah di-UTM-kan, yang sudah di-create dengan administrasi Kabupaten Semarang. Lalu, untuk data DEM ini diolah menjadi hillshed. Nah, di sini kita bisa search di sini hillshed yang kita input DEM UTM. Setelah itu, menghasilkan seperti ini. Nah, dari hillshed ini, selanjutnya kita fill. Nah, fill DEM. Nah, di sini data DEM-nya kita fill-kan. Berikutnya, hasil fill ini kita flow accumulation, flow direction maksudnya. Nah, di sini flow direction kita input, maka menghasilkan seperti ini. Setelah itu, flow direction sudah jadi, kita olah ke flow accumulation, di mana flow accumulation ini
di-input dari data hasil flow direction yang sebelumnya diolah. Menghasilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita input data curah hujan. Nah, setelah udah di-input, kita rasterkan data curah hujan tersebut menjadi 4 kelas. Nah, raster curah hujan ini diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, semakin kecil nilai, maka semakin kecil juga nilai skornya. Nah, berikutnya kita kelas curah hujan tersebut. Ini olahannya kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu kita kelas hillshade-nya yang tadi sudah diolah sebelumnya. Nah, kita inputkan, lalu kita classify. Nah, classify ini kita menggunakan manual, lalu di sini kelasnya 4, dan di sini kita bisa input sendiri. Sini yang 3, 3,5, 127, 190,5, 25,4. Nah, setelah itu kita urutkan di sini data yang terkecil itu memiliki skor 4, 3, 2, 1 dibalik, yang tadinya seharusnya 1, 2, 3, 4. Nah, menghasilkan reclass hillshade. Nah, lalu dari reclass ini, selanjutnya kita reclass NDWI. Nah, karena tadi kita pilih NDWI ketiga, maka yang kita reclass adalah NDWI yang ketiga. Nah, di sini NDWI ketiga kita bagi menjadi 4 kelas. Nah, udah menghasilkan seperti ini. Lalu hasil flow ACC juga kita reclass. Nah, seperti ini. Nah, maka setelah kita reclass data curah hujan, hillshade, NDWI, flow ACC, kita weighted overlay-kan untuk mengetahui, agar dapat mengetahui bencana letak banjir. Nah, di sini kita weighted overlay-kan.
Nah, di mana di sini kita input keempat data tersebut. Nah, karena di sini curah hujan yang lebih berpengaruh, nah maka di sini kita kasih poin 40 dan selebihnya 20. Maka hasilnya seperti ini. Berikutnya kita mengolah data NDVI. Nah, NDVI ini kita merumuskan dari plot NDVI dikurang NDVI 3 dibagi dengan plot NDVI ditambah NDVI ketiga. Oh ya, untuk NDVI ini sebelumnya sudah saya ambil dari olahan sebelumnya yang sudah diolah. Nah, lalu menghasilkan seperti ini. Nah, setelah NDVI selesai, direklaskan menjadi 4 kelas. Nah, setelah menjadi 4 kelas, maka muncul seperti ini. Berikutnya, kita mengolah DDI. DDI ini dengan rumusan band 5 dikurang dengan band 4 dikurang dengan band 5 dikurang dengan band 7 menghasilkan DDI. Nah, menghasilkan seperti ini. Setelah DDI selesai, kita reklaskan DDI tersebut. Seperti ini. DDI ini kita menjadi 6 kelas. Kita classify. Nah, terus di sini kita menggunakan manual, lalu di sini bisa kita inputkan datanya. Di mana dimulai dari 0 hingga 1, 3, 1, 2, dan ini default ya. Yang menghasilkan seperti ini. Nah, berikutnya kita classify kita TVI. Nah, pertama TVI kita olah dengan rumusan LST dibagi dengan EV. Nah, LST ini kita input dari hasil olahan sebelum-sebelumnya. Nah, ini udah langsung jadi namanya TVI. Nah, TVI ini kita reclass menjadi 5 kelas, di mana kita klasifikasikan. Di sini kita menggunakan manual, di sini 5, kita urutkan dari 55 hingga 99, ini yang diakhirkan dengan default. Nah, hasilkan seperti ini. Maka, di sini bisa kita simpulkan bahwa dari NDVI, curah hujan hilsa dan flow accumulation, kita overlaykan menjadi risiko bencana banjir. Nah, untuk yang bencana kekeringan, kita dari NDDI, TVI, dan DDI. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini bisa diperlihatkan hasil weighted overlay banjir seperti ini. Datanya, di mana ada 1, 2, dan 3. Lalu di sini untuk reclass TVI, lalu ada reclass DDI, dan reclass NDDI. Nah, ini untuk kekeringan.